Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keviki, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke Sobat, pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Hilangnya Penduduk Desa. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini biar bisa berkembang dan saya makin rajin lagi uploadnya dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga di share ya, biar orang lain juga tahu tentang video ini. Oke sobat, terima kasih. Di tengah hamparan sawah hijau dan pepohonan rindang, berdirilah sebuah desa yang disebut dengan Desa Hilang. Sebuah desa yang tenang dan terpencil di pedalaman Jawa. Namun, ketenangan desa ini mulai terganggu ketika sejumlah penduduk mulai hilang secara misterius. Pada awalnya, hanya 1 atau 2 orang yang hilang, tetapi kemudian jumlahnya bertambah, membuat seluruh desa dilanda kecemasan dan ketakutan. Suatu pagi, Siti, seorang ibu muda, melaporkan hilangnya suaminya Budi. Budi tidak pulang setelah pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Awalnya, penduduk desa berpikir bahwa Budi mungkin tersesat atau bertemu dengan hewan liar. Mereka melakukan pencarian selama beberapa hari, tetapi tidak menemukan jejak Budi. Beberapa minggu kemudian, Pak Slamet, seorang petani yang rajin, juga hilang. Dia pergi ke ladangnya di pagi hari dan tidak pernah kembali. Penduduk desa semakin khawatir karena kejadian ini tidak biasa di desa mereka. Masyarakat mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Desas-desus tentang makhluk gaib atau roh jahat yang menculik para penduduk mulai menyebar. Beberapa orang mengingat cerita lama yang diceritakan oleh para tetua desa tentang roh penjaga hutan yang marah karena desanya telah mengganggu alam. Anton, seorang pemuda yang baru saja kembali dari kota setelah menyelesaikan studinya, merasa ada yang aneh dengan hilangnya penduduk. Anton dikenal sebagai orang yang cerdas dan skeptis terhadap tahayul. Dia memutuskan untuk menyelidiki hilangnya penduduk desa secara lebih mendalam. Anton mulai dengan mengumpulkan informasi dari keluarga korban dan saksi-saksi yang mungkin melihat sesuatu yang mencurigakan. Dia mencatat pola-pola aneh yang muncul dari kesaksian mereka. Misalnya, semua orang yang hilang terakhir terlihat di sekitar hutan. Suatu malam, Anton memutuskan untuk mengunjungi hutan tempat Budi dan Pak Slamet terakhir kali terlihat. Dengan membawa senter dan beberapa alat sederhana, dia masuk ke hutan yang gelap dan sunyi. Setelah berjalan beberapa lama, dia menemukan sesuatu yang aneh. Jejak kaki manusia yang tampak baru mengarah ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Anton memasuki gua tersebut dengan hati-hati. Di dalamnya, dia menemukan berbagai benda yang ditinggalkan, seperti pakaian robek dan alat-alat pertanian. Dia juga menemukan beberapa tanda-tanda aktivitas manusia yang lebih baru, seperti sisa-sisa api unggun dan bekas-bekas makanan. Namun, yang paling mengejutkan adalah temuan Anton di bagian terdalam gua. Dia menemukan sebuah altar kuno dengan berbagai simbol yang tidak dikenalnya. Altar itu tampak telah digunakan untuk ritual-ritual aneh. Anton mengambil beberapa foto dan mencatat apa yang dia lihat sebelum keluar dari gua dan kembali ke desa. Setibanya di desa, Anton segera menemui Pak Tarman, kepala desa. Dia menunjukkan foto-foto dan menceritakan apa yang dia temukan di gua. Pak Tarman tampak terkejut dan khawatir. Dia mengenali beberapa simbol di altar
sebagai simbol-simbol kuno yang digunakan dalam ritual pemujaan kepada dewa-dewa hutan. "Anton, ini sangat serius. Kita harus memberitahu penduduk desa dan melakukan sesuatu untuk menghentikan ini. Jika tidak, kita tidak tahu berapa banyak lagi yang akan hilang," kata Pak Tarman dengan wajah tegang. Pak Tarman dan Anton mengumpulkan penduduk desa dan menjelaskan situasi yang mereka hadapi. Mereka memutuskan untuk mengadakan ritual pemurnian untuk menenangkan roh-roh hutan yang marah. Pak Darto, seorang dukun desa yang dihormati, setuju untuk memimpin ritual tersebut. Ritual itu direncanakan akan dilakukan pada malam bulan purnama berikutnya. Penduduk desa mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk sesajen dan bunga-bunga yang disukai roh hutan. Pada malam yang ditentukan, mereka berkumpul di sekitar gua dan mulai melakukan ritual pemurnian. Pak Darto merapalkan mantra-mantra kuno sambil membakar dupa dan menyiramkan air suci di sekitar altar. Suasana malam itu penuh dengan ketegangan dan harapan. Ketika Pak Darto selesai, angin kencang tiba-tiba bertiup dan suara aneh terdengar dari dalam gua. Tiba-tiba bayangan-bayangan mulai muncul di sekitar mereka. Bayangan dari para penduduk yang hilang. Mereka tampak bingung dan ketakutan, tetapi perlahan-lahan mulai menyadari bahwa mereka telah diselamatkan. Bayangan-bayangan itu kemudian menghilang, meninggalkan penduduk desa dalam keadaan bingung tetapi lega. Keesokan harinya, beberapa penduduk desa yang hilang mulai kembali satu persatu. Mereka bercerita bahwa mereka telah ditarik ke dalam gua oleh kekuatan yang tidak terlihat dan merasa seperti berada dalam mimpi yang tidak berujung. Mereka berterima kasih kepada Anton dan Pak Darto atas keberanian dan usaha mereka untuk menyelamatkan mereka. Namun, Anton merasa bahwa misteri ini belum sepenuhnya terungkap. Dia kembali ke gua untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Di bagian terdalam gua, dia menemukan sebuah buku tua yang tampaknya adalah catatan dari seseorang yang pernah tinggal di desa ini beberapa abad yang lalu. Buku itu mengungkapkan bahwa ada sebuah sekte kuno yang melakukan ritual-ritual gelap untuk memanggil roh-roh hutan demi mendapatkan kekuatan. Sekte ini diyakini telah lama hilang, tetapi tampaknya ada seseorang yang mencoba menghidupkan kembali ritual-ritual tersebut. Dengan informasi ini, Anton dan penduduk desa memahami bahwa ada ancaman yang lebih besar dari sekedar roh-roh hutan. Mereka terus waspada dan memastikan bahwa tidak ada lagi yang mencoba menghidupkan sekte gelap tersebut. Anton tidak puas dengan penemuan sekte kuno itu. Dia yakin bahwa ada seseorang di desa yang terlibat dalam kebangkitan sekte tersebut. Dia mulai mengamati penduduk desa dengan lebih cermat, mencari tanda-tanda perilaku aneh atau mencurigakan. Suatu malam, Anton melihat seorang pria tua, Pak Roni, yang sering terlihat berkeliling desa pada malam hari. Pak Roni dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Anton memutuskan untuk mengikutinya. Pak Roni berjalan menuju hutan dengan membawa sebuah kantong besar. Anton mengikutinya dengan hati-hati, memastikan tidak ketahuan. Setelah berjalan cukup jauh, Pak Roni berhenti di sebuah area terbuka di dalam hutan dan mulai menggali tanah. Anton terkejut ketika melihat Pak Roni mengeluarkan berbagai benda ritual dari kantongnya dan mulai merapalkan mantra-mantra kuno. Anton segera menyadari bahwa Pak Roni adalah anggota sekte yang mencoba menghidupkan kembali ritual-ritual gelap. Dia segera kembali ke desa dan melaporkan apa yang dia lihat kepada Pak Tarman dan Pak Darto. Mereka memutuskan untuk menangkap Pak Roni dan menghentikan rencananya. Pada malam berikutnya, Anton, Pak Tarman, Pak Darto, dan beberapa penduduk desa
pergi ke hutan untuk menangkap Pak Roni. Mereka mendapati Pak Roni sedang melakukan ritual di tempat yang sama. Ketika mereka mendekat, Pak Roni terkejut dan mencoba melarikan diri. Tetapi mereka berhasil menangkapnya. Pak Roni mengaku bahwa dia adalah anggota sekte kuno yang bertugas menjaga altar dan melanjutkan ritual-ritual gelap untuk memanggil roh-roh hutan. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menculik penduduk desa sebagai persembahan untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Penduduk desa marah dan merasa dikhianati oleh Pak Roni. Mereka memutuskan untuk menghancurkan altar dan semua benda ritual yang ditemukan di gua. Pak Darto memimpin ritual pemurnian terakhir untuk memastikan bahwa roh-roh hutan tidak lagi marah dan desa mereka aman. Dengan hilangnya altar dan ritual-ritual gelap, desa Hilang kembali damai. Namun, ketenangan ini tidak bertahan lama. Kekuatan gelap yang mereka pikir telah hilang sepenuhnya ternyata masih mengintai, mencari celah untuk kembali bangkit. Penduduk desa tidak menyadari bahwa bayangan itu akan segera kembali dan membawa kengerian baru yang lebih besar. Beberapa bulan setelah penghancuran altar, kehidupan di desa Hilang mulai berjalan normal kembali. Penduduk kembali beraktivitas seperti biasa. Kan tetapi, Anton merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantuinya. Mimpi tentang bayangan gelap dan suara-suara aneh dari dalam hutan. Anton juga memperhatikan bahwa beberapa penduduk mulai berperilaku aneh. Mereka tampak linglung dan sering berbicara sendiri. Salah satunya adalah Pak Bowo, seorang petani tua yang dikenal ramah dan suka membantu. Sekarang dia lebih sering terlihat menyendiri di pinggir hutan. Matanya kosong menatap ke dalam kegelapan. Suatu malam, Anton memutuskan untuk mengikuti Pak Bowo. Dia melihat Pak Bowo berjalan menuju hutan dengan langkah pelan tetapi pasti. Anton mengikuti dari kejauhan, memastikan tidak ketahuan. Pak Bowo masuk ke dalam hutan dan menghilang di balik semak-semak lebat. Anton mengikuti jejak Pak Bowo hingga tiba di sebuah tempat yang familiar, gua yang dulu digunakan sebagai tempat ritual oleh sekte kuno. Namun, kali ini gua itu tampak berbeda. Ada cahaya redup dari dalamnya dan suara-suara aneh yang terdengar samar. Dengan hati-hati, Anton memasuki gua dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Di dalam gua, ada sekelompok orang yang tampaknya sedang melakukan ritual. Mereka mengelilingi altar yang telah dihancurkan, dan di tengah mereka berdiri seorang pria dengan jubah hitam yang Anton kenali sebagai Pak Roni, yang seharusnya sudah diasingkan dari desa. Pak Roni merapalkan mantra-mantra kuno dengan penuh semangat, sementara para pengikutnya mengikuti dengan khusyuk. Anton segera menyadari bahwa sekte ini belum sepenuhnya hancur. Mereka mencoba menghidupkan kembali kekuatan gelap yang pernah mengancam desa. Anton segera kembali ke desa dan menemui Pak Tarman serta Pak Darto. Dia menceritakan apa yang dia lihat di gua dan mengungkapkan kekhawatirannya bahwa sekte itu mencoba bangkit kembali. Pak Tarman dan Pak Darto tampak terkejut, tetapi segera menyusun rencana untuk menghentikan ritual tersebut. Kita harus bertindak cepat, kata Pak Darto. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Jika tidak, desa ini akan kembali dilanda kengerian. Anton, Pak Tarman, dan Pak Darto mengumpulkan beberapa penduduk desa yang dapat dipercaya untuk membantu mereka. Mereka memutuskan untuk menyerang gua dan menangkap para anggota sekte sebelum ritual selesai. Malam itu mereka bersiap dengan senjata sederhana dan semangat keberanian. Dengan hati-hati, kelompok itu menuju gua tempat sekte melakukan ritual. Mereka tiba tepat saat Pak Roni dan pengikutnya sedang dalam puncak ritual.
Tanpa ragu, mereka menyerang dengan penuh keberanian. Terjadi pertarungan sengit di dalam gua, dengan para anggota sekte melawan dengan fanatik. Anton berhasil mengalahkan Pak Roni dan terlibat dalam perkelahian sengit. Pak Roni dengan kekuatan yang diberikan oleh ritual gelap tampak lebih kuat dari sebelumnya. Namun, Anton tidak menyerah. Dengan bantuan Pak Tarman dan Pak Darto, mereka berhasil mengalahkan Pak Roni dan menangkapnya. Para pengikut sekte yang lain juga berhasil dilumpuhkan dan dibawa keluar dari gua. Mereka diikat dan dijaga ketat oleh penduduk desa. Pak Roni yang terluka parah dibawa ke balai desa untuk diinterogasi. Di balai desa, Pak Roni akhirnya mengakui segalanya. Dia bercerita bahwa sekte ini telah ada selama berabad-abad, dan tugas mereka adalah menjaga kekuatan gelap yang ada di dalam gua. Namun, beberapa anggota sekte yang fanatik berusaha untuk memanfaatkan kekuatan itu demi keuntungan pribadi. Pak Roni juga mengungkapkan bahwa ada seorang pemimpin yang lebih besar yang mereka sebut sebagai Master, yang berada di balik semua ini. Master adalah orang yang memerintahkan mereka untuk melanjutkan ritual dan mencoba menghidupkan kembali kekuatan gelap. Anton dan penduduk desa terkejut mendengar pengakuan ini. Mereka menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka harus mencari tahu siapa Master ini dan menghentikannya sebelum dia berhasil menghidupkan kembali kekuatan gelap yang akan menghancurkan desa mereka. Anton, Pak Tarman, dan Pak Darto memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Master. Mereka mulai menyelidiki sejarah desa dan mencoba mencari petunjuk tentang keberadaan Master. Mereka menemukan bahwa Master adalah keturunan dari salah satu pendiri sekte kuno yang telah bersembunyi selama bertahun-tahun sambil merencanakan kebangkitan kekuatan gelap. Petunjuk yang mereka temukan membawa mereka ke sebuah desa terpencil di pegunungan, tempat Master diyakini bersembunyi. Dengan keberanian dan tekad, mereka memutuskan untuk pergi ke desa tersebut dan menghadapi Master. Setibanya di desa terpencil, mereka mendapati bahwa penduduk desa tampak aneh dan enggan berbicara dengan orang luar. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Anton berhasil menemukan sebuah rumah besar yang tampak terisolasi dari yang lain, yang menurut informasi yang mereka dapatkan adalah tempat Master bersembunyi. Dengan hati-hati, Anton, Pak Tarman, dan Pak Darto mendekati rumah besar tersebut. Mereka menyelinap masuk dan menemukan bahwa rumah itu penuh dengan simbol-simbol kuno dan benda-benda ritual. Di ruangan paling dalam, mereka menemukan seorang pria tua dengan aura yang menakutkan, yang segera mereka sadari sebagai Master. Master tampak tenang dan penuh percaya diri. Dia mengakui bahwa dia telah merencanakan kebangkitan kekuatan gelap selama bertahun-tahun. Dia percaya bahwa kekuatan itu akan memberinya kekuasaan yang tak terbatas dan memungkinkannya untuk mengendalikan dunia. Pertarungan sengit pun terjadi antara Anton dan kawan-kawannya melawan Master. Dengan bantuan Pak Tarman dan Pak Darto, akhirnya Anton berhasil mengalahkan Master dan menghentikan rencananya. Mereka menghancurkan semua benda ritual dan simbol-simbol kuno yang ada di dalam rumah tersebut, serta memastikan bahwa kekuatan gelap tidak akan pernah bangkit kembali. Setelah mengalahkan Master, Anton dan kawan-kawannya kembali ke desa. Mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk desa dan berterima kasih atas keberanian dan usaha mereka. Mereka sadar bahwa ancaman besar telah diatasi, tetapi mereka tetap harus waspada. Kehidupan di desa hilang kembali normal. Cerita tentang sekte kuno dan sang Master yang jahat sudah melegenda di sejumlah penduduk desa.